Guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan bahas soal tentang bahasa nitrogen ya. Ya, walaupun terkesan mudah, tapi kan nanti variasi soalnya itu macam-macam guys ya. Jadi ada yang variasi soalnya itu cuman urutan, ada yang gambar, ada yang berlikuk-likuk, ya banyak ya. Salah satu variasi soal untuk penentuan urutan basa nitrogen adalah soal yang akan kita bahas kali ini ya. Dan kalau Kak Edi bilang soal ini cukup bervariatif dan cukup keren sih karena nggak langsung bisa dijawab, jadi harus step by step gitu ya, atau selangkah demi selangkah lah. Oke, lanjut kita langsung bahas yuk ya. Jadi gini, ini tuh ada rantai DNA. Ingat, ini rantai DNA. Kalau rantai DNA, ya ini kan rantai DNA ada double helix ya, jadi ada X dan Y. Dan di sini yang diketahui salah satu rantainya ya, atau urutan basa nitrogennya adalah rantai Y. Jadi lihat ini urutannya ngeok ke sini ya. Jadi yang diketahui ini adalah yang ini nih, yang A, B, C, D, E. Cuman lagi-lagi kalau kakak bilang ini soalnya keren banget karena sengaja dibuat sulit biar kalian tuh tidak langsung menggampangkan gitu loh. Jadi di sini ada urutannya dibuat acak yaitu E, D, C, B, A. Yang terdiri atas guanin, adenin, timin, guanin, sitosin. Atau langsung aja yuk kita bahas ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini urutannya seperti ini. Jadi yang E itu guanin, yang D itu adenin, C itu timin, B itu guanin, dan A-nya itu sitosin. Atau kalau kakak buat di sini, A-nya itu adalah tadi siapa A? Nah, gini jadi acak-acak nih. A itu sitosin, kakak singkat aja ya, sitosin. Atau pakai C juga boleh, citosin atau sitosin sama aja. B-nya di sini guanin, kakak singkat ya gu. C-nya di sini timin, kakak singkat ya, timin. D-nya di sini adenin, kakak singkat AD. Dan E-nya di sini guanin atau guo ya. Nah, ini kan masih berupa rantai DNA. Sedangkan pertanyaannya adalah bagaimana urutan basa nitrogen pada rantai 1 2 3 4 5. Lihat ini 1 2 3 4 5-nya yang angka Romawi. Jadi bukan yang ini. Kalau kamu jawab ini, salah. Kan pertanyaannya yang ini, yang Romawi. Yang Romawi di mana? Yang di sini. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya menggunakan konsep pembelajaran teori replikasi DNA yang teori semi konservatif, di mana rantai utama yaitu yang warna hitam ini rantai utama nanti akan membentuk rantai baru itu yang warna biru. Jadi sebenarnya pasangan A ini di sini adalah A kecil. Ini adalah pasangan rantai DNA yang saling komplement atau komplementer. Jadi kamu harus cari dulu nih si A pasangannya kan ini gitu ya. Jadi ini DNA utamanya nih, yang warna hitam itu DNA utama. Pasangan S apa pasangan S? Oh ya jangan lupa pasangannya gimana? A, T, G, S. Berarti kalau di sini sit, maka di sini apa yang A? S pasangannya G, berarti A kecil di sini gu ya. Kemudian B kecil itu pasangannya B besar. B besar itu gu, berarti G pasangannya apa? S. Maka di sini sit, sitosin. Di sini timin pasangannya apa? Adenin, maka di sini C kecilnya AD. Dan di sini D adalah pasangannya D kecil atau adenin pasangannya timin, berarti adenin timin gitu ya, timin. Gu berarti sit di sini. Nah, ini merupakan rantai utama. Jadi ingat ini ada dua spidol kan kakak buatkan. Jadi ada spidol yang warna hitam sama spidol warna biru. Spidol yang hitam ini adalah rantai utamanya dulu sebelum nanti mereka berpasangan dengan rantai baru. Gitu ya. Ini masih rantai utama yang sebenarnya A itu pasangannya A kecil atau S pasangannya G, G pasangannya S, T pasangannya A pasangannya T, G pasangannya S. Gitu kan sebenarnya konsepnya. Jangan pernah kamu lupakan ya. Dan kalau kamu sekarang udah dapat yang di sini sebelah kanan, maka kamu tidak perlu menjawab yang di sini karena yang di sini tidak dipertanyakan. Yang ditanyakan adalah urutan basa nitrogen yang pada poin Romawi 1 2 3 4 5. Yang ini kan 1 2 3 4 5. Berarti tinggal pasangkan aja kan sebenarnya. Lihat, ini kan G. G berarti pasangannya apa? S. Berarti G pasangannya S. S pasangannya ini kan kedua, langsung aja G. A pasangannya T.
T pasangannya A, S pasangannya G. Nah, gitu. Jadi, langsung ketahuan jawabannya. Yang ditanyakan itu bagian ini, rantai baru urutan basa nitrogen pada rantai baru yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Jadi, patokannya DNA utamanya dulu kamu cari pasangannya, baru udah dapat salah satu pasangannya di sini, baru dapat deh pasangan rantai barunya. Karena rantai baru ini terbentuk dengan menyesuaikan apa yang ada di sini. Di sini A, di sini G gitu. Rantai barunya G jika rantai utamanya rantai utamanya A. Rantai barunya S jika rantai utamanya G gitu. Jadi patokannya cuma gitu aja. Dan hati-hati soal pertanyaannya, dia menanyakan yang mana. Dan urutannya juga jangan salah. Di sini dibalik E, D, C, B, A. Di sini kan A, B, C, D, E. Atau boleh langsung dari bawah nih. G, A, T, G, S gitu. Berarti pasangan yang benar atau urutan yang benar adalah S, G, T, A, G, S, G, T, A, G yang C. Nah gitu. Dan kalau kamu nanti menjawab yang Depok, Depok itu adalah jawaban yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena di Depok itu ada U. U itu adalah RNA. Ini nggak boleh kamu jawab karena U itu miliknya RNA. Sedangkan kita di sini lagi ngebahas apa? Lagi ngebahas DNA. Jadi jangan kamu ucapkan tentang U gitu ya. Simpel kan guys? Nah kurang lebih untuk penjelasan video ini urutan basa nitrogen cukup dulu ya. Jadi kata kuncinya itu tidak selamanya soal basa nitrogen itu semudah yang kalian pikirkan. Bisa aja kamu bakal ketemu soal yang seperti ini yang mengecoh atau sengaja dikecohkan oleh soal biar kamu butuh waktu untuk memahami lebih dalam urutan-urutan basa nitrogen. Konsepnya cuma simple yaitu ATGS atau ATGC. Kamu jangan ada yang bingung. Jadi kadang-kadang ada yang menggunakan sistem S atau sitosin, ada yang menggunakan huruf C atau citosin. Kalau S itu bahasa Indonesianya, kalau yang C itu bahasa Inggrisnya. Jadi lagi-lagi jangan bingung ya, dan jangan menggampangkan soal. Tetap low profile ya, biar kamu lebih mudah mendapatkan jawabannya. Nggak perlu buru-buru, yang penting paham dulu konsepnya, oke? Oke guys, cukup sekian penjelasan dari KD. Oh ya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel KD, silahkan klik tombol subscribe-nya dan silahkan share video KD ke teman kamu, biar kamu dan teman-teman kamu semakin pintar belajar biologinya. Dan jika masih ada yang bingung, silahkan berikan komentar kamu di kolom komentar ya. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Bye-bye.